Dan ada teman-teman sekalian, saya hanya berharap satu hal waktu itu, bahwa di Maulid Nabi ini ada kebahagiaan bersama. Jadi ini kebahagiaan berkumpul bersama para seniman, para musisi, karena Rasulullah dibekali oleh mahakarya di atas karya sastra. Maka malam hari ini saya ingin berbagi di acara Maulid ini dengan para pemroduksi kata, para kreator kalimat dalam bentuk sastra, apakah puisi atau ungkapan apa ya, bagian dari Maulid. Karena Rasulullah itu mukjizatnya adalah Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa membuat taraf Al-Quran, paling tidak para seniman mampu bikin kata-kata yang meneduhkan dan mencairkan situasi. Ini adalah sebuah pelajaran bersama dan ingin berbahagia dengan para seniman. Yang kedua, nanti akan ada lagi pada tanggal 14 Ki Ageng Ganjur di sini, tapi di lapangan yang sana. Itu dulu teman saya juga, Sastro dan Mbak Arifah, yang masih setia di jalur kesenian. Maka di Maulid ini juga akan saya undang. Dan nanti tanggal 15 ada Mafia Sholawat, karena Abidin juga belum bisa punya waktu, makanya yang bisa datang Mafia Sholawat. Para hadirin yang berbahagia, secara pribadi saya berterima kasih pada semuanya, dan ini juga berkat dukungan dari orang yang ada di samping saya ini, yang memperbolehkan tempatnya untuk kita bikin apa saja dan kita ambil apa saja di sana. Mau ambil mentoknya juga boleh sebenarnya, kalau mau ada yang mau ngambil mentok dipotong, ada kambingnya, kecuali kucing nggak boleh katanya. Jadi apapun di dunia ini sesungguhnya adalah yang berserak itu harus dikumpulkan. Nah, kemampuan untuk mengumpulkan yang berserak inilah tugas manusia. Ada yang punya tukang kayu, ini bertugas untuk mengumpulkan dinamika kayu sampai mau jadi rumah, jadi apa. Ada yang punya kemampuan mengumpulkan batu sampai kemudian lahirlah buah karya dari batu-batu berbentuk rumah. Tukangnya namanya tukang batu. Ada yang punya kemampuan untuk mengumpulkan negosiasi antar orang untuk menjadi satu kepentingan bersama, namanya politisi. Ada yang mampu mengumpulkan antara tumbuhan dan kebutuhannya, namanya petani, pekebun. Nah, ada yang punya kemampuan mengumpulkan persoalan dan dinamika jalan keluarnya. Nah, itu namanya psikolog atau seorang guru. Nah, ada yang mampu mengumpulkan kata-kata yang demikian banyak yang dikeluarkan oleh manusia sepanjang waktu ribuan tahun. Ada yang jago ngumpulin itu. Nah, itulah yang namanya karya sastra. Jadi sebenarnya ini adalah pertemuan orang-orang yang mampu mengumpulkan apa saja. Ada yang dikumpulkan jadi cerita, namanya cerpen. Ada yang dikumpulkan jadi ungkapan-ungkapan estetik, namanya puisi. Jadi sebenarnya dunia ini adalah berisi dari sekian orang yang pintar mengumpulkan. Mas Hamdi itu dari dulu pintar mengumpulkan kata-kata. Makanya menjadi seorang penyair yang agak kejam juga kalau menilai. Dan terkenal itu kalau dosen killer itu namanya. Itu kalau kasih nilai paling pelit. Nah, itu dulu kalau jadi juri puisi
Nah, kalau ada yang mengumpulkan kata menjadi sebuah cerita, Mas Joni, jadi dulu pernah punya karya namanya Lampor. Nah, saya habis kata-kata, mengumpulkan kata-kata untuk merayunya, ya saya dapat dia. Ada yang nggak pintar mengumpulkan kata-kata, kayak Mas Rusman ini nggak pintar mengumpulkan kata-kata, tapi pintar mengumpulkan bunyi. Makanya jadilah seorang musisi. Sanggar Nun tadi itu karena kemampuan mengumpulkan bunyi. Jadi maka di dunia ini bagi siapapun yang pintar mengumpulkan sesuatu, dia akan menjadi seorang kreator, entah apa. Wartawan itu pintar mengumpulkan pintar mengumpulkan hoax. Itu maksudnya. Ya kan? Loh, itu yang dulu disebut wartawan kuning kan. Plat kuning dulu. Nah, kalau yang plat putih ya sampai sekarang masih idealis, mengumpulkan penderitaan rakyat, mengumpulkan kesengsaraan dan air mata. Itu wartawan-wartawan yang dulu disebut wartawan idealis. Kalau wartawan kuning kan tergantung pesenannya apa, dulu ada begitu, itu nggak tahu sekarang. Jadi karena apa? Manusia ini puncak dari yang mengumpulkan. Jadi apapun bentuknya dia nggak pernah bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus mengumpulkan. Nah, orang-orang yang pintar ngumpulin inilah yang akan jadi piramida dan dia akan berada di puncak-puncak piramida kehidupan. Nah, puncak-puncak piramida kehidupan itu pasti diisi oleh orang-orang yang pintar mengumpulkan, pintar memadukan, pintar mengkreasikan apa yang berserak, apa yang ada. Tapi bagi siapapun yang nggak pintar mengumpulkan yang berserak, ya dia menjadi bagian dari serakan-serakan itu. Itu kunci dari dulu. Politisi, pedagang, seniman, atau apa saja. Karena tegas. Jadi yang bikin dunia ini mengatakan wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Aku bikin dunia dan sisinya itu untuk kalian semua. Untuk kalian. Maka semua yang bisa mengumpulkan menjadi satu bentuk kreasi. Bentuk bid'ah baru itu. Jadi bid'ah baru. Dialah yang akan menempati piramidanya itu. Dia nggak akan pernah di bawah piramida itu. Siapapun. Kumpulin kata, kumpulin jadi kumpulin uang. Ya jadi pekerja, ya jadi pengusaha, gitu. Nah, ngumpulin persoalan tapi tidak punya penyelesaian, ya jadi puncaknya ya wong gendeng kan itu aja. Jadi intinya di situ. Jadi sesungguhnya siapa sih yang mampu? Karena dunia ini luasnya luar biasa. Nah di puncak-puncak itu pasti orang-orang yang bisa mengumpulkan yang berserak itu. Ada yang ngumpulin manusia itu. Itu punya pabrik pempes. Ya, ngumpulin bibir manusia ini seluruh dunia dikumpulin punya pabrik lipstik ya. Jadi piramida itu pasti ditempati oleh kreator-kreator yang mempertemukan yang berserak. Untuk siapa? Ya untuk didaur ulang menjadi satu bentuk baru. Sampai nanti bentuk itu menemukan bentuk baru lagi. Dan begitu seterusnya. Gitu. Kalau dalam bahasa guyonan kita dulu ya, produk baru itulah yang disebut bid'ah. Nah manusia yang pintar bikin bid'ah, dia akan berada di piramida. Dunia itu piramidanya ada. Dan setiap piramida pasti dinamikanya macam-macam. Dulu anak-anak yang suka mengumpulkan cerita rakyat dan penderitaannya, ya jadi demonstran. Oh, lama-lama jadi ketua senat gitu. Atau kalau tidak paling pintar ngumpulin anak-anak yang gagal bayar SPP gitu. Itu juga dia akhirnya jadi ketua senat mahasiswa, ketua lembaga swadaya masyarakat sekarang kan ini ngumpulin itu semua. Jadi jangan dikira kemudian ini kegenitan, bukan ya, itu khitoh dunia. Jadi jangan kemudian ini anak ini mengada-ada, anak ini mengada-ada. Enggak, bunyi aja dikumpulkan tadi enak kok. Jadi ada yang mengumpulkan bunyi yang kemudian dikasih nama solmisasi.
Ada yang kemudian ngumpulin bunyi yang dikasih nama pentatonis, diatonis. Ada yang dikasih nama selindro pelok. Semua punya. Jadi ini sebenarnya ngumpulin aja. Maka kebahagiaan saya malam hari ini sebenarnya adalah bisa ngumpulin Mas Hamdi, Mas Joni. Sayangnya satu tadi tak tanya nih. Sudah gak kuat makan kambing. Iya, mau berubah jadi vegetarian. Padahal kambing itu vegetarian. Nah itu lah. Jadi benar-benar ini saya dari dulu pegangan betul itu. Jadi sesuatu di dunia ini dibikin Allah untuk manusia. Maka yang bisa memadukan aja, yang bisa memadukan antara kain sama kain yang satu, itu bisa punya pabrik mode, namanya matching. Yang bisa memadukan warna, matching. Yang bisa memadukan tukang cat itu bisa memadukan ini. Maka produsen yang bisa dipadukan itu ya akan menjadi ini. Makanya kadang kalau ada seniman yang pintar memadukan, nah itu karyanya akan menjadi karya-karya yang bagus. Walaupun kadang yang cara memadukannya konslet. Kalau cara memadukannya itu dinamis, terus kemudian sangat ada pakemnya, nah itu namanya harmoni gitu kan. Wah, musiknya sangat harmonis didengarnya. Tapi ada juga yang kemudian memadukannya ngaco. Ini sebenarnya mau ngapain madukannya ini? Nah itu jadi musik misalnya jazz, itu kan paduannya antara jeritannya Amistad sama anak-anak Afrika yang jadi korban perang diperbudak. Ini jadi ada yang harmoni kayak Guns N' Roses gitu, mengharmoni aja sebenarnya. Nggak ada yang baru sebenarnya di dunia ini, karena seluruh produknya sudah dibikin. Apakah kemudian seorang pelukis itu benar-benar menciptakan sesuatu yang baru? Enggak juga, karena semua pelukis kemampuannya ditentukan oleh pabrik cat. Loh iya kan? Seorang pelukis semua kemampuannya ditentukan oleh pabrik cat. Begitu cat nggak produksi warna, dia bingung. Tapi Picasso berani motong kupingnya untuk dijadikan warna pengganti warna merah. Lahirlah dekonstruksi. Nah, ada juga yang seorang penulis itu semua adalah mengumpulkan kalimat yang ada. Kata-kata yang ada yang dibikin oleh semua manusia dari sekian zaman. Tapi ada yang ngumpulin kata-katanya agak ngaco. Gitu kan. Tiba-tiba kata-kata bahasa Indonesia campur dengan bahasa Jawa. Gitu. Ada yang disebut dengan bahasa Arab. Semua orang bingung waktu Danarto tiba-tiba nulis godop. Godop. Padahal itu bahasa Arab. Godop, marah. Tapi ketika jadi tulis dengan bahasa Indonesia, gitu. Nah makanya saya dulu juga nggak ngerti tiba-tiba ada sesuatu perpaduan yang tiba-tiba saya jalani gitu aja. Dan akhirnya jadilah seperti ini. Yaitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu. Saya bernama Muwaffiq, istri saya namanya Ella, ya sudah pas kan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, jadi semua kan, kalau pabrik gitar itu tiba-tiba merubah notasinya, itu anak-anak Sanggarnon juga pasti pusing. Ya kan, dia pasti pusing. Karena apa? Tiba-tiba harmoninya hilang. Maka kemampuan kesenimanannya dia juga ditentukan oleh pabrik gitar. Tapi berbeda dengan tiba-tiba kemudian mungkin nggak ini sistem notasi ini dirubah dalam satu baris nada. Nah itu lahirlah sebuah karya besar yang memadukan antara teks Eropa dan teks Arab dalam sebuah karya yang dibikin oleh namanya Carlo Domeniconi, yang dalam sebuah
dikasih judul Kayun Baba. Saya masih ingat katakan itu, karya itu. Itu coba nanti anak-anak seniman. Dia fretnya diganti semua. Keluar dari pakem solmisasi Ebit GAD. Ebit GAD. Lah ada, jadi ada orang-orang yang nekat bikin begitu. Tapi menjadi harmoni baru. Nah, dalam dunia berkesenian mungkin juga harus ada orang-orang yang nekat. Tinggal nanti pasar menerima apa enggak. Sama dengan tiba-tiba Bluebird itu. Ini Bluebird ini kan normatif ya, ojek pangkalan apa ya. Tiba-tiba sistemnya dibajak sama ini apa? Gojek gitu. Orang yang punya laptop satu itu mengalahkan kendaraan yang nilainya triliunan. Tiba-tiba gudang garam, tiba-tiba terus jarum itu di pasar bursa bisa dikalahkan sama Bukalapak yang modalnya laptop 2. Nah, ini kan sama. Tiba-tiba kemudian suara harmoni tadi itu dikalahkan sama musik digital. Makanya saya juga kemarin ditawari sama ada seorang yang punya koi terbaik dunia katanya. Saya dikasih, Gus mau koi gak? Ini koi terbaik dunia. Langsung kita impor dari Jepang. Saya bilang, saya sudah punya koi. Dan gak kasih makan. Gemericiknya saya juga punya. Loh di mana? Di YouTube. Keterwakilan dunia baru ini luar biasa. Makanya yang penting itu sering kumpul. Kalau sering kumpul pasti ada dinamika baru dan ketemu. Ya enggak? Seniman musik misalnya, kita itu kan pernah ya. Betapa kita ini pernah berada dalam fase musik rock itu seusia saya. Tahun 95 atau enggak 95 kayaknya. Konsernya Metallica yang ada di Moskow. Ini tiba-tiba dianalisis oleh majalah High waktu itu. Itu konser terbaik dunia. Gak akan pernah terkalahkan. Bahkan Woodstock itu bisa kalah waktu itu. Kita juga senang-senang aja. Keramaian kalah dengan itu semua dalam konser musik. Tapi keramaian Metallica di dunia ramai bisa dikalahkan oleh konser BTS di dunia sepi. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. Dalam 1 minggu 4 kali konser. Dalam 1 bulan 16 kali saya hitung. Nilai materialnya nggak main-main. 1.250 triliun didapat oleh BTS. Duh, ini kemampuan apa? Mempertemukan antara konser dan teknologi di saat sepi. Jadi ketemu aja, tiba-tiba ketemu. Terus kemudian ketemu dengan sistem pembayaran digital, dioplos aja sama dia. Dari satu namanya konser daring. Udah. Nah sementara seniman-seniman dulu kadang masih mikir, wah itu nggak idealis karena material konversinya. Ya itu ada dulu. Nah ini beliau-beliau yang digambar nih, ini mewakili idealisme kesenian. Mas Hamdi itu juga sama. Dulu kalau bikin naskahnya dipentaskan, tatnya luar biasa. Pemilihan artisnya, waduh berat itu. Gak bisa lah kita kalau mengikuti eranya Mas Hamdi itu. Itu kalau di dalam pembuatan keris itu empu itu sudah. Iya, kalau dalam dunia kiai itu hadratus syekh. Ada penjaga-penjaganya. Jadi saya masih merasa nyaman dengan dunia yang seperti ini, kan penjaganya masih ada. Jadi ketika saya udah kemana gitu, saya punya teman tuh, Mas Hamdi coba dikumpulin, masih gitu, Mas Joni, Mas Hamdi, masih. Makanya saya pengen kok ini nggak sekali lah gitu ya. Akan kita lakukan lagi nanti kapan dengan skala-skala yang berbeda-beda. Tapi saya juga nggak ngerti wujudnya seperti apa.
Karena saya tidak di dunia itu. Yang tahu dunia itu ya Mas Hamdi dan ini. Nah makanya nanti saya pasrahin aja ini gimana sih wajah berikutnya dari yang namanya penjaga kebudayaan ini. Dari yang namanya penjaga kesenian, dari yang namanya penjaga kebudayaan. Karena hampir tidak ada lagi. Saya tadi diskusi sama Mas Hamdi. Tidak ada lagi calon presiden yang mikirin itu. Sesuatu yang masih berjalan, menghidupi, setiap hari mengisi dunia Indonesia misalnya, nggak ada lagi yang ngomongin itu. Baik presiden yang kemarin dia nggak ada ngomongin. Calon presiden yang sekarang nggak mau ngomongin, nggak tahu nanti. Kita suruh ngomong aja. Nah tapi kan semua punya dinamika masing-masing. Intinya cuma satu, siapa yang paling pinter ngumpulin yang berserak, dia akan berada di piramida itu. Siapa yang gagal ngumpulin yang berserak itu, maka dia bukan bagian dari apa-apa. Dan biasanya kalau sudah di wilayah itu, orang nggak ada yang cemburu, nggak ada yang jealous, nggak ada. Makanya kalau masih ada orang yang cemburu, masih ada orang yang marah, artinya hidup Anda masih dinamis. Tapi begitu sudah ada nggak yang ngomongin Anda, nggak ada yang membicarakan, artinya hidup Anda sudah gagal, sudah selesai. Gitu. Ya jangan gitu lah, malu. Cuman gini deh, gitu. Ya, jadi itu. Karena waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Bayang ngumpulin lele itu. Sama santan, sama bumbu itu dipanggang jadi mangut lele. Ada yang jeragannya. Ya, jadi semoga malam hari ini kita bisa menemukan dunia-dunia yang mungkin bagi teman-teman masih sering mendengar, tapi mungkin bagi saya sudah jarang sekali mendengar. Maka saya sangat berterima kasih bahwa malam hari ini saya masih diperlihatkan, saya masih diperdengarkan sesuatu yang sekian lama sudah nggak saya lihat dan sudah nggak saya dengar. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, tak doakan semua sehat, semua punya uang.